Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubihim liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita, manusia terbaik, manusia termulia yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara akhlaknya, karunianya, keilmuan dan lain sebagainya, sehingga dimaktub dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita termasuk kepada umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita sebelum mengawali kajian kita doakan untuk sahabat-sahabat kita yang mungkin hari ini sedang ditimpa musibah yang begitu berat, yang mungkin hari ini sedang dilanda sakit, mungkin hari ini ada di antara sahabat saudara-saudara kita yang sedang memiliki hajat, anaknya ingin masuk ke sekolah favorit atau ke perguruan tinggi favorit, atau mungkin ada yang sedang mau memulai usaha dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lancarkan. Yang punya masalah diselesaikan masalahnya dan disabarkan di dalam menghadapi masalahnya. Yang sedang memulai usaha mudah-mudahan dilancarkan, mendapatkan rezeki yang halal yang berkah, sehingga kita mudah untuk bersedekah dan juga menunaikan zakat serta ibadah-ibadah yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sama-sama doakan ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili amin. Mudah-mudahan doa-doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa panjang lebar kita langsung saja ke bahasannya. Kita masih menyelesaikan bab tentang puasa untuk mengilmui diri kita agar senantiasa menghadapi bulan suci Ramadan nanti kita mendapatkan kesempurnaan puasa, karena ibadah-ibadah kita disempurnakan dengan pengetahuan ilmu yang mendorong kepada kesempurnaan agama di dalam menunaikan ibadah puasa. Baik sahabat yang dirahmati Allah, kita masuk ke dalam bab syarat puasa. Syarat puasa ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah syarat wajib, yang kedua adalah syarat sah, kemudian yang ketiga adalah syarat pelaksanaannya. Akan tetapi tidak seluruh ulama kemudian sepakat dengan pembagian 3 bagian syarat puasa tersebut. Di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau hanya mengambil syarat puasa itu 2 bagian saja. Yang dimana 2 bagian itu, yang pertama adalah syarat sah puasa dan yang kedua adalah syarat wajib puasa. Adapun syarat sah puasa di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i yaitu ada 4 poin, ada 4 hal, ada 4 syarat yang harus kita perhatikan, yang harus kita pahami untuk menjadi bekal kita beribadah, menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan nanti. Di antara yang keempat ini, yang pertama adalah syarat sah seseorang di dalam menunaikan ibadah puasa adalah, yang pertama syarat sahnya adalah sebagai seorang muslim. Orang itu harus sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah berakal yang tamyiz. Tamyiz di sini adalah bukan hanya berakal, karena kalau berakal seorang anak kecil juga berakal gitu kan. Akan tetapi
akal di sini yang tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang boleh dilakukan. Karena ada orang-orang tertentu ya yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tanda kutip mereka akalnya ada tapi secara psikologis terganggu, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, gitu kan. Termasuk seseorang itu mungkin usianya sudah melebihi baligh gitu, tapi nggak tamyiz. Nah, maka berakal di sini adalah berakal yang tamyiz. Kemudian yang ketiga, syarat sah daripada puasa adalah suci dari haid, nifas, dan juga melahirkan. Tentunya ini syarat menjadi syarat sebagai seorang muslim untuk wanita gitu ya. Untuk laki-laki tidak ada haid, tidak ada nifas, dan tidak melahirkan gitu. Kemudian yang keempat adalah berpuasa pada waktu yang memang diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Karena ada beberapa waktu yang dilarang untuk melaksanakan puasa. Baik, kita kupas satu persatu teman-teman sekalian. Syarat sah yang pertama adalah seorang muslim, sehingga tidak diwajibkan bagi non-muslim untuk melakukan puasa. Atau seorang yang murtad, yang keluar dari Islam, tidak disyaratkan, tidak sah untuk melaksanakan puasa. Nah, ini perintahnya, seorang yang akan berpuasa itu hanya sah ketika dia seorang muslim. Passwordnya adalah seorang muslim. Walaupun orang non-muslim dan orang yang murtad tadi berdosa ketika tidak melaksanakan puasa, dan dosanya akan ditanggung kelak di akhirat sana. Baik, yang kedua adalah berakal yang tamyiz. Maka tidak sah bagi anak kecil untuk berpuasa. Kenapa? Karena dia berakal tapi belum tamyiz gitu. Kemudian yang kedua, tidak disahkan orang gila berpuasa. Karena orang gila tidak punya akal sehat gitu ya. Jadi yang kedua ini berakal, dan akalnya itu disempurnakan dengan dia mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak boleh dikerjakan, mana yang tidak, ya mana yang boleh dikerjakan oleh orang tersebut. Nah, maka anak kecil tidak sah puasanya ketika dia puasa karena dia belum tamyiz. Walaupun anak kecil itu harus dibiasakan sejak dini untuk berpuasa, agar senantiasa ketika dia sudah memenuhi usia baligh dan juga dia sudah paham, sudah mengetahui mana halal, mana haram, mana yang baik, mana yang buruk, dia mudah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, diantaranya adalah melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi secara syarat sahnya di dalam mazhab Imam Syafi'i ini belum termasuk kepada syarat sah untuk seseorang itu berpuasa. Lalu kemudian yang ketiga adalah suci dari haid, dari nifas, dan melahirkan. Meskipun darah kempal ataupun darah yang menggumpal gitu, meski tidak terlihat darahnya, maka seseorang yang haid, yang nifas, atau melahirkan walaupun tidak ada darah, maka tidak sah melaksanakan puasa. Bahkan di dalam kitab Kasyifatus Saja karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani sebagai syarah daripada kitab Safinatun Najah mengatakan bahwa seorang yang haid, seorang yang nifas, seorang yang melahirkan itu diharamkan atas perempuan itu melaksanakan puasa. Jika ia menahan diri untuk makan dan minum, jadi tidak makan dan tidak minum, akan tetapi dia tidak wajib untuk melakukan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Seandainya hari itu seorang perempuan yang haid, yang melahirkan atau yang sedang nifas ini, dia tidak makan dan tidak minum, tapi kemudian tidak makan dan tidak minumnya juga tidak mesti gitu ya menahan diri dari pembatalan puasa. Maka haram hukumnya seorang yang haid, yang nifas, dan juga melahirkan untuk melaksanakan puasa. Tidak termasuk syarat sah, tidak sah puasanya. Nah, teman-teman sekalian, dari yang pertama seorang muslim kemudian berakal dan suci dari hadas ya,
suci dari haid, suci dari nifas, suci dari melahirkan. 3 syarat ini harus ada di dalam melaksanakan ibadah puasa setiap harinya di bulan suci Ramadan. Ya, ketika melaksanakan berpuasa, maka dia harus suci, dia tidak boleh murtad, dia harus sebagai seorang muslim, dan juga dia harus berakal yang tamyiz. Keluar daripada itu, salah satunya kurang daripada itu, maka tidak sah berpuasanya. Baik, yang terakhir hadirin yang dimuliakan Allah, yang keempat, berpuasa akan syah ketika puasanya dia tahu orang yang berpuasa itu bahwa hari-hari yang dia jalani itu memang hari-hari yang diperbolehkan untuk berpuasa. Karena ada hari-hari yang tidak dibolehkan untuk berpuasa. Di antaranya adalah hari Idul Adha dan Idul Fitri itu tidak boleh berpuasa. Kemudian hari Tasyrik ya, itu tidak boleh berpuasa. Dan hari ke-30 bulan Sya'ban. Kenapa? Karena hari yang diragukan. Hari ke-30 bulan Sya'ban itu hari yang diragukan. Kecuali jika memang ada sebab yang mengharuskan untuk berpuasa, seandainya misalnya seorang tersebut kemudian bernazar untuk berpuasa gitu kan, kebetulan di hari ke-30 bulan Sya'ban, maka boleh untuk melaksanakan berpuasa. Atau seorang tersebut sudah terbiasa melaksanakan puasa Senin Kamis, kemudian dia ingin melaksanakan puasa di Senin Kamis itu, kebetulan Senin ataupun hari Kamis itu bertepatan dengan hari ke-30 bulan Sya'ban, maka diperbolehkan untuk berpuasa. Selain itu, ya, maka tidak diperkenankan untuk berpuasa. Karena hari ke-30 bulan Sya'ban ini adalah salah satu hari yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa, karena hari yang diragukan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 poin di atas, Islam, kemudian dia berakal, kemudian dia suci dari haid, dari nifas dan melahirkan, harus ada, harus ditetapkan. Ketika kurang daripada itu maka tidak sah berpuasanya, dan dilengkapi dengan syarat yang keempat, yaitu berpuasa pada waktu yang diperbolehkan, hari-hari yang diperbolehkan untuk berpuasa. Keluar dari hari yang tidak dibolehkan untuk berpuasa, maka tidak sah puasanya, kecuali hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Itu dia sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat sah berpuasa di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Insyaallah besok kita akan lanjutkan kepada syarat wajib seseorang untuk berpuasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.